Sudah lama rasanya aku meninggalkan Korea. Katanya. Kami sedang minum teh di sebuah kafe yang berada di pusat kota. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku melihat dia, tetapi tidak bisa. Ketika aku berkomentar tentang timer minum teh di atas meja kami dan betapa cantiknya itu, dia langsung meraih dan memasukkannya ke dalam tasku. Timer yang berbentuk seperti jam pasir dengan berisi tinta biru yang mengalir secara terbalik dari bawah ke atas. Ini mencuri, bisikku sambil melihat sekeliling kafe. Aku ahli dalam hal itu. Dalam perjalananku selama beberapa tahun terakhir, aku telah mencuri banyak benda. Dia menyimpan benda-benda yang dia ambil di dalam lemari kaca di ruang tamunya. Garpu perak dari sebuah kafe di Paris, piring cangkir teh dari sebuah restoran di London, keranjang bambu yang berisi anggrek dari sebuah penginapan di New Delhi, dan pena milik seorang karyawan di bagian informasi museum di Berlin. Ada pula sebuah asbak dari Hotel Osaka. Walaupun dia tertangkap basah dan harus mengembalikannya. Dan seekor kucing dari New York. Tunggu. Kamu mencuri seekor kucing? Sebenarnya, kucing itulah yang pertama kali kucuri. Dia mulai bercerita tentang apartemennya di New York yang dia tinggali setelah bercerai. Bangunan itu tua tapi bersih. Tepat di seberang kamarku tinggal seorang pria berumur 60-an bernama Emerson. Dia tinggal sendirian. Sebenarnya tidak sendirian juga. Dia hidup bersama kucingnya, Debbie. Dia adalah seorang pria tua gemuk yang tinggal sendirian dengan kucingnya. Karena berat badannya, Emerson selalu berjalan terhuyung-huyung dengan lucu. Herannya, dia punya suara yang sangat lembut. Sesekali mereka mengobrol di lorong dan setiap kali Emerson berbicara, temanku harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh untuk memahami apa yang Emerson katakan. Emerson tidak pernah menikah. Mereka bahkan sering bergurau tentang status pernikahan mereka. Menyebut diri mereka sebagai sang duda dan sang bujangan. Mungkin karena terlalu sering bercanda, mereka menjadi nyaman satu sama lain. Suatu akhir pekan, Emerson mengajak dia minum bir di tempatnya. Dan disitulah dia, Debbie. Dia serba hitam, kecuali untuk perut dan cakarnya yang putih. Sampai saat itu, aku tidak tahu kalau dia mempunyai seekor kucing. Saat kami sedang merokok sambil berbincang, aku menyadari dia sedang melihat kami dari bawah sofa dengan hanya kepalanya yang muncul. Aku sebelumnya belum pernah melihat seekor kucing sedekat ini. Aku mencoba membelainya, tapi begitu aku mengangkat tanganku, dia langsung berlari ke bawah sofa. Sejak saat itu, aku mulai menyadari kalau semua foto yang dipajang adalah Debbie. Secara tidak langsung, Debbie merupakan satu-satunya keluarga untuk Emerson. Sesudah itu, dia dan Emerson sering ketemuan. Mereka bercanda, minum, dan merokok bersama. Dan Debbie akan menatap mereka beberapa saat dan menghilang di bawah sofa. Dia merasa hidupnya cukup puas dengan caranya sendiri, walau sebenarnya sulit menyebut hidupnya memuaskan. Dia mengikuti pacarnya yang berkebangsaan Amerika ke Amerika Serikat.
meskipun tidak mengenal satu orang pun di negara itu. Tetapi setelah menikah kurang dari 3 tahun, pacarnya meninggalkannya. Kemudian, karena berbagai macam keadaan yang bercampur aduk, dia terpaksa berhenti dari pekerjaannya. Karena dia, kehidupanku telah dicuri. Bukankah begitu? Tetap saja, dia tidak berpikir semua situasinya itu buruk. Rasa senang dan bosan, kemewahan dan kesepian mengisi kehidupannya secara teratur, sehingga hidupnya terasa sangat seimbang. Sebagai pelengkap, dia mendapatkan seorang teman bernama Emerson. Namun, ketika dia dimabukkan dengan rasa keseimbangan ini, dia kehilangan keseimbangan saldo banknya yang kemudian memecah keseimbangan hidupnya. Untungnya perusahaan lamaku menelpon. Mereka mengatakan bahwa jika aku ingin tetap bekerja untuk mereka, mereka bisa memindahkanku ke cabang mereka di Philadelphia. Aku tidak lagi memiliki alasan untuk tinggal di New York, jadi aku memutuskan untuk pergi. Tetapi aku ingin berpamitan dulu ke Emerson. Malam sebelum aku pergi, aku dan Emerson mabuk di rumahnya. Mungkin saja saat itu aku menangis dan Emerson menepuk punggungku. Lalu aku pingsan di sofanya. Di tengah malam, dia terbangun karena merasa ada yang menatapnya. Sesuatu di dalam kegelapan sedang mengawasinya. Itu Debbie. Dia duduk dengan anggun di hadapannya dan Emerson, yang juga tertidur di sofa. Dia bangkit dengan hati-hati, menggerakkan lengan Emerson yang terbentang di atas kakinya. Sepanjang waktu, Debbie terus memperhatikannya. Ketika dia melangkah ke lorong dan hendak menutup pintu depan, dia menyadari bahwa Debbie masih memperhatikannya. Dia berjalan perlahan ke arahnya. Dia kemudian duduk di atas pahanya dan menatap ke atas, mengulurkan cakar ke depannya ke arahnya. Seolah-olah dia berkata, "Aku ingin pergi. Aku ingin meninggalkan tempat ini. Tolong bawa aku pergi bersamamu." Tiba-tiba saja, rasanya salah untuk meninggalkannya. Aku tidak tahu mengapa aku berpikir seperti itu. Mata Debbie berkilau dalam kegelapan. Dia menggendongnya, dia berjalan keluar dari gedung dan meninggalkan New York. Itu adalah hal yang sangat buruk yang kamu lakukan, kataku. Sekitar 2 minggu, aku kembali ke New York bersama Debbie. Aku harus melakukannya, karena aku tidak memiliki keberanian untuk menjelaskan tindakanku kepada Emerson. Aku berencana untuk mengantarnya secara diam-diam ke apartemennya. Namun, apartemennya benar-benar kosong. Ketika aku bertanya kepada manajer properti tentang apa yang telah terjadi, dia mengatakan bahwa Emerson telah bunuh diri. Bunuh diri? Mereka menemukannya seminggu setelah aku pergi. Dia gantung diri. Di mana Debbie sekarang? Dia ada di rumahku. Kenapa? Apa kamu ingin bertemu dengannya? Aku berpikir sejenak. Tidak, kataku. Dia mengangguk. Kami berbicara tentang hal-hal lain setelah itu. Dan banyak bercanda. Namun sepanjang waktu saya berpikir, pembunuh. Ketika beberapa waktu berlalu, pikiran itu memudar dari benakku. Dan sebaliknya aku membayangkan diriku kembali ke rumah, menatap timer dan tinta biru yang menuju ke atas.